Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kakak bisa ketemu kembali dengan kalian dalam CG Kids Online Service. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Iya benar, tanggal 17. Kita sedang merayakan apa? Iya kalian benar, kita sedang merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang tercinta Indonesia yang ke-76 tahun. Dan pastinya CG kita hari ini juga gak kalah seru loh. Udah gak sabar kan? Kakak juga udah gak sabar. Ayo kita segera mulai ya. Kita mau berdoa dulu sebelum memulai. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh mengikuti CG online sekali lagi ya Bapak. Kami mau belajar ya Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan, mengerti isi hati-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita mulai. Shalom adik-adik, perkenalkan aku Kak Devina. Aku Kak Michelle. Hari ini kami berdua akan mengajak adik-adik untuk bermain sebuah game untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya nggak Kak Devina? Benar sekali Kak Michelle. Hari ini kita akan main game. Nama game kali ini adalah tebak gambar. Nah, gimana cara mainnya Kak Michelle? Nah, nanti kami berdua akan memberikan adik-adik sebuah gambar. Nah, nanti adik-adik harus perhatikan benar-benar ya gambar tersebut karena kami akan memberi durasi waktu untuk adik-adik. Nah, setelah durasi selesai, nanti kami berdua akan memberikan adik-adik sebuah pertanyaan. Adik-adik harus bisa jawab ya. Nah, seru sekali kan gamenya. Ayo kita mulai bermain adik-adik. Tapi sebelum kita bermain Kak Michelle, nanti kita mau kasih waktu berapa detik nih buat adik-adik menjawab. Karena 17 Agustus, bagaimana kalau kita kasih 17 detik? Wah, ini bagus tuh. Ayo kita tampilkan gambarnya Kak Michelle. 1, 2, 3, tampil. Nah, kita berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Wah, waktunya udah habis. Tapi kita kasih bonus ya buat adik-adik di rumah. Berapa detik lagi nih Kak Michelle? Nah, karena 17 Agustus itu adalah bulan 8, bagaimana kalau 8 detik lagi Kak Devina? Oh, boleh tuh. Ayo kita berhitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Nah, waktunya udah habis dan saatnya Kak Devina memberikan 3 pertanyaan buat adik-adik di rumah. Perhatikan ya. Yang pertama, benda apa yang dibawa anak laki-laki saat bermain bola? Yang kedua, bangunan apa yang ada di belakang mereka? Dan yang ketiga, berapa jumlah burung yang ada pada gambar? Nah, adik-adik pasti bisa nih jawabnya Kak Michelle ya. Ya benar nih, adik-adik harus jawab ya benar-benar di kolom bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik. Oh iya Kak Michelle, Kak Devina punya pertanyaan nih buat Kak Michelle. Kira-kira kenapa ya Kak Michelle pilih gambar itu? Berarti adik-adik sebenarnya tadi perhatikan nggak kalau misalnya di gambar tersebut itu ada seorang ayah dan 2 anak sedang bermain bola. Nah, mereka semua itu sangat sukacita dalam bermain. Sama kalau kita itu selalu dekat dengan Tuhan, pasti kita sukacita dan bahagia Kak Devina. Wah, sangat memberkati sekali ya penjelasan dari Kak Michelle. Kak Devina sangat setuju tuh kalau kita hidup bersama Tuhan, kita pasti merdeka dan punya masa depan yang cerah. Gak terasa nih waktunya udah habis bermain sama adik-adik di rumah. Jangan sedih dulu. Kita akan umumin jawaban-jawaban atas pertanyaan Kak Devina tadi. Jawabannya apa Kak Michelle? Nah, adik-adik tahu nggak jawabannya? Yang pertama itu jawabannya adalah bendera merah putih. Dan yang kedua jawabannya adalah gereja. Yang ketiga yang berwarna-warni itu loh Kak, ada 5. Wah, pasti banyak yang benar sekali nih adik-adik di rumah. Sekarang waktunya kita pamit ya adik-adik. God bless semua, stay healthy dan salam merdeka. Dadah. Shalom semuanya. Wah, hari ini pas banget tanggal 17 Agustus di kita. Selamat Hari Kemerdekaan ya semuanya. Merdeka. Yuk, kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan ya. Jangan lupa gerakannya diikutin, oke? Tuh, wah, dah, pak.
biasa. Thank you Yesus. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jauh
tinggal di hadirat-Mu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Tuhan, thank you Tuhan untuk kesempatan yang Engkau telah berikan kami dapat berkumpul bersama di CJ Kids pada malam hari ini. Biarpun kami bertemu secara online, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus pasti ada di ruangan ini. Kami percaya kalau Roh Kudus menyertai kita semua. Engkau juga tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman itu memang betul-betul berasal dari Engkau. Thank you ya Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik sehat selalu ya, dan selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ingat, kalau adik-adik ada aktivitas di luar rumah, tetap jaga protokol kesehatan ya. Stay safe, stay healthy. Nggak terasa ya, bulan ini udah bulan Agustus loh. Tahu nggak bulan Agustus itu bulan apa? Iya benar, bulan kemerdekaan. Untuk memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia, kakak ajak adik-adik untuk berseru merdeka 3 kali ya. 1, 2, merdeka! 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 Adik-adik tahu nggak kenapa tadi kita menyerukan kata merdeka? Karena kita mau mendeklarasikan dan menyatakan dengan jelas bahwa kita sebagai bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Dan ketika ada yang berseru merdeka, kita pun jadi ikut semangat dan ikut berseru merdeka. Begitu juga ketika kita memuji Tuhan. Seringkali kita juga berseru dan mendeklarasikan iman kita. Contohnya, kita berseru haleluya, puji Tuhan. Kata-kata haleluya, puji Tuhan adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya bisa kita lakukan lewat lagu pujian, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan penuh ekspresi lewat seruan dan sorak-sorai. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan malu-malu ataupun bermalas-malasan. Ya, sekarang kita mau belajar dari Alkitab tentang seseorang dan temannya yang memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun dalam keadaan yang tidak enak sekalipun. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19-40. Paulus dan Silas suka memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus ke banyak kota, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang juga tidak suka dengan apa yang mereka perbuat. Lalu, orang-orang itu melaporkan Paulus dan Silas kepada pembesar kota, sehingga mereka akhirnya dimasukkan dalam penjara. Mereka dimasukkan dalam penjara dan dijaga khusus oleh kepala penjara dengan sungguh-sungguh. Kemudian, tangan dan kaki mereka diikat rantai, sehingga tidak bisa melarikan diri, bahkan sulit untuk bergerak. Tetapi mereka tidak menjadi sedih, marah, ataupun menggerutu. Mereka tetap bersuka cita, walaupun keadaan mereka tidak enak. Malam itu menjadi malam yang berbeda seperti biasanya sepi dan sunyi. Semua orang yang ada dalam penjara bisa mendengarkan lagu pujian mereka. Mereka heran, bagaimana mungkin orang yang sudah dianiaya dan dibelenggu bisa tetap bersuka cita dan memuji Tuhan. Tetapi satu hal terjadi ketika mereka memuji Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara yang keras karena terjadi gempa bumi yang hebat. Karena gempa yang hebat itu, terbukalah semua belenggu yang mengikat mereka dan pintu-pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Mukjizat terjadi. Kepala penjara yang bertugas menjaga Paulus dan Silas sangat terkejut melihat semua pintu penjara sudah terbuka. Ia mengira tawanannya sudah melarikan diri semua. Kalau tawanan yang dijaganya melarikan diri, tentu dia akan bertanggung jawab dan menerima hukuman. Kepala penjara itu menjadi sangat ketakutan.
Tetapi Paulus berkata, "Jangan khawatir, kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu masuk ke dalam penjara dan melihat semua tahanan masih ada di tempatnya. Ia pun langsung tersungkur di kaki Paulus dan Silas. Dan ia bertanya kepada mereka, "Apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kemudian, kepala penjara mengundang Paulus dan Silas untuk datang ke rumahnya dan memperkenalkan mereka kepada anak dan istrinya. Hari itu, kepala penjara dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka meminta diri untuk dibaptis oleh Paulus dan Silas. Pada malam hari itu, terjadi sukacita yang sangat besar, bukan saja karena Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara, tetapi karena ada satu keluarga yang diselamatkan bagi Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dalam keadaan yang tidak enak sekalipun di penjara, dianiaya, mereka bahkan dibelenggu. Tetapi mereka tidak menjadi sedih, kecewa, ataupun berdiam diri saja. Mereka tetap bersukacita, bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa seluruh orang yang ada di dalam penjara bisa mendengarkan lagu dan pujian mereka. Itu berarti bahwa mereka tidak menyanyi dengan suara yang pelan, tetapi mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh semangat. Dan kita tahu bahwa hati Tuhan pun tersentuh atas apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, sehingga Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Mujizat pun terjadi. Paulus dan Silas terbebas dari setiap belenggu yang mengikatnya, dan pintu-pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan lewat CG ataupun ibadah, kita tidak melakukannya dengan suara yang biasa saja. Kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang keras dan dengan penuh semangat. Sehingga ketika sekitar kita mendengarkan pujian kita, mereka pun ikut bersemangat dan ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan bukan hanya bersorak-sorai dengan tidak ada artinya, seperti berseru, yeay! Bukan hanya seperti itu, tetapi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan dengan memperkatakan firman Tuhan. Kenapa Kak harus memperkatakan firman Tuhan lewat sorak-sorai kita? Karena ada kuasa di balik firman Tuhan yang kita deklarasikan itu, yang dapat membangkitkan semangat kita dan membuat iman kita teguh di hadapan Tuhan. Sekarang kakak mau kasih beberapa contoh ya. Yang pertama, kita mau bersorak-sorai dengan mengatakan haleluya, puji Tuhan, karena kita bersukacita dan memuji Tuhan atas perbuatannya di hidup kita. Yang kedua, kita juga bisa berseru, Tuhan Yesus sudah bangkit, untuk menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang ketiga, kita juga bisa berseru, Tuhan Yesus baik, karena kita merasakan betapa Tuhan sangat baik di hidup kita. Lalu yang keempat, kita juga bisa berseru, Tuhan Yesus penyembuhku, untuk menyatakan bahwa Allah sanggup menyembuhkan sakit kita, walaupun mungkin saat ini kita sedang sakit. Memuji Tuhan dengan sorak-sorai bukan hanya memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja, tetapi juga dapat membangkitkan iman kita yang mengatakannya.
Ketika kita bersorak-sorai untuk Tuhan, percayalah bahwa mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, ketakutan dilenyapkan, dan iman pun dibangkitkan. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar memuji Tuhan dengan sorak-sorai ya. Mari kita sama-sama berseru, haleluya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Ya, adik-adik sudah melakukannya dengan sangat baik. Pasti Tuhan disenangkan lewat pujian adik-adik semuanya. Izinkan kakak menyanyikan pujian ini untuk adik-adik semuanya ya. Kiranya pujian ini dapat membuat adik-adik semakin semangat, semakin memuji Tuhan, dan dalam keadaan apapun, adik-adik tetap selalu bersukacita dan menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku, pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku, pujilah Tuhan selamanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya ya. God bless you. Love you 7,000. Shalom adik-adik semua. Gimana tadi? Sudah mendengarkan setiap firman Tuhan dan kita juga sudah main games kan? Sekarang saatnya kita berdoa dulu ya sebelum kita menutup acara ini. Mari kita lipat tangan sama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau sudah berikan kami kesehatan dan juga kegembiraan ya Bapa. Kami juga mau berdoa pada hari ini untuk bangsa kami yang tercinta yaitu Indonesia. Biarlah Indonesia semakin hari bisa Engkau berkati dan Engkau jauhkan dari segala sesuatu yang bukan daripada Engkau, segala sesuatu yang jahat. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan benar-benar bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, pakailah setiap kami yang ada di sini untuk kami benar-benar menjadi laskar-laskar Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you. Bye-bye.